Riwayat selanjutnya 532 urutan 11 dalam bab kita, sahih li ghairihi atau sahih karena dikuatkan dengan riwayat yang lain. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, nahani Rasulullah SAW an aqra wa ana raki'. Rasulullah SAW melarangku membaca Al-Quran pada waktu aku sedang ruku'. Diriwayatkan Abu Ya'la dan Al-Asbahani. Maksudnya adalah bacaan Quran ada tempatnya. Ini penting teman-teman sekalian. Setiap kali Nabi SAW menentukan jumlah, jenis, ya, waktu, jangan diubah dan jangan ditambah. Karena pasti Allah yang perintahkan kepada beliau. Contoh misal, walaupun sunnah, habis sholat, sunnahnya membaca, Nabi SAW perintahkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan Anda datang mengatakan, oh saya kan bisa baca 70, saya bisa baca 80, saya bisa baca 120. Loh, Rasulullah SAW tentukan jumlahnya, jenisnya, tempatnya, waktunya. Jangan ditambah, jangan. Anda tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Ini penting. Ya. Makanya di sini gerakan sholat ada gerakan khususnya, nggak boleh diubah gerakan tersebut. Ada bacaan khususnya, nggak boleh diubah bacaan tersebut. Termasuk di sini Ali bin Abi Thalib ingatkan kepada kita, walaupun membaca Quran ada dibaca dalam sholat, tapi ditentukan tempatnya, yaitu dibaca setelah iftitah Al-Fatihah, kemudian baca surah. Dalam ruku nggak boleh baca Quran. Padahal sebenarnya baca Quran mulia, gitu kan? Makanya harus ditempatkan semua pada tempatnya. Tidak selalu teman-teman sekalian yang Anda katakan, tapi kan ini baik, lalu kemudian diterima dalam syariat. Tidak semua seperti itu. Saya sudah sering berikan contoh. Yang baik adalah yang dipandang oleh syariat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh rasionalnya, Anda misalnya bekerja di satu perusahaan. Pada saat Anda bekerja di perusahaan tersebut, Anda melihat perusahaan itu, contoh misal, buildingnya berwarna coklat muda. Kemudian Anda masuk, ada karpet, mungkin menggunakan karpet hitam misalnya. Jadi kan, Anda pada saat ditunjukkan meja kerja Anda, meja kerjanya misalnya warna putih, komputernya misalnya merek tertentu. Wallpapernya mungkin apalah gitu ya, dipilih oleh pemilik perusahaan. Ini contoh rasional saja, coba Anda tangkap. Sekarang Anda tidak suka dengan misal meja Anda, atau Anda tidak suka dengan warna wallpaper. Lalu Anda ambil inisiatif, niat baik untuk menggunakan uang saku Anda ganti wallpapernya ruangan kerja Anda. Atau Anda mengganti karpet yang tadi berwarna hitam. Atau Anda memanggil tukang mengecat building tersebut dengan warna yang misalnya Anda suka dengan warna biru misalnya. Niatnya baik. Perusahaan di akal Anda menguntungkan bagi mereka. Mereka tidak keluarin duit. Tapi pertanyaannya, apakah akan diterima oleh pemilik perusahaan? Tentu jawabannya tidak. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia suka. Tugas Anda hanya datang, udah menjalankan tugas di perusahaan tersebut. Ini contoh rasional. Sehingga pada saat Anda lahir di muka bumi ini, ada Tuhan Anda yang menciptakan Anda. Ada syariat yang diturunkan. Jangan ditambah dan dikurangi. Walaupun niatnya baik. Ya. Kalau meja ini kita bagi dua teman-teman sekalian. Ini perintah-perintah ya, atau ajaran dalam syariat yang sudah ada perintahnya. Ini yang tidak ada perintahnya. Ya. Kalau ini Anda kerjakan, Anda pasti tinggal ikutin syaratnya, diterima dan mendapatkan balasan. Kalau ini bisa nggak diterima. Gitu kan? Jadi fahami masalah ini. Kita ambil hikmah daripada perkataan ini. Padahal baca Quran itu adalah ibadah yang luar biasa. Tapi kalau dibaca dalam rukuk nggak diterima. Subhanallah. Nggak boleh. Jadi kita harus ikuti peraturan. Walaupun niat kita baik. Jadi tidak cukup. Harus baik yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ini tentu ditarik dalam semua jenis ibadah ya. Ibadah pun, apapun yang Anda kerjakan gitu. Seperti misalnya ziarah kubur. Nabi SAW ziarah kubur. Jadi, dan beliau sudah ajarkan doa-doanya. Jadi, tapi ada orang enggak membaca Al-Quran di kuburan misalnya. Sekarang pertanyaan, Nabi pernah enggak pada saat ziarah kubur baca Quran? Nah ini kan jadi pertanyaan. Tapi kan niatnya baik. Nah bukan masalah baiknya. Letakkan pada tempatnya masing-masing. Itu yang dimaksudkan supaya tidak sia-sia waktu Anda. Selanjutnya 533 urutan 12 dalam bab kita ini hadisnya dengan sanad hasan dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aswa'un nasi sarikah alladhi yasriku salatah. Qala wa kaifa yasriku salatah? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Orang yang paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri solatnya. Lalu dia berkata, bagaimana dia mencuri solatnya? Beliau SAW menjawab, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Awsat, Ibn Hibban dalam Sahih dan Hakim juga dalam Mustadrak dan beliau mensahihkannya. Hadis ini mirip dengan sebelumnya ya. Artinya sudah kita jelaskan sebelumnya tentang Nabi SAW memvonis orang yang pencuri yang paling buruk yang mencuri dalam solatnya. Bayangkan lebih buruk daripada orang yang mencuri barang orang lain. Yaitu dia curi solatnya sendiri. Nabi SAW membahasakan ini sebagai sebuah hardikan yang luar biasa. Jadi kalau anda tidak berikan hak ruku dan sujud berarti anda mencuri dalam solat. Dan itu lebih berat daripada orang mencuri barang orang lain. Sudah kita paparkan pada penjelasan hadis yang serupa sebelumnya. Kita akan masuk hadis selanjutnya 534 urutan 13 dalam bab kita. Sahih li ghairihi dari An-Nu'man bin Murrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma taruna fi syaribi waz-zani was-sariq wa dhalika qabla an tanzila fihimul hudud." Qalu Allah wa Rasul a'lam. Qala hunna fawahish wa fihinna 'uqubah wa aswa'u as-sarikati alladhi yasriku salata. Qalu wa kaifa yasriku salatahu ya Rasulullah? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ini lebih detail sedikit dari hadis yang sebelumnya tapi maknanya sama. Kata Nabi SAW tanya para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang pemabuk, pezina dan pencuri? Di sini ada keterangan dikatakan hal tersebut sebelum diturunkan tentang syariat hukum hudud, hukuman fisik. Belum turun pada saat itu syariat, orang kalau pemabuk dicambuk, pezina dicambuk atau dirajam, pencuri dipotong tangannya, belum turun. Maka mereka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau SAW bersabda, semua itu adalah perbuatan keji dan ada hukumannya. Dan pencuri terburuk adalah orang yang mencuri solatnya. Mereka berkata, bagaimana dia mencuri solatnya wahai Rasulullah? Beliau SAW mengatakan dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi hadis ini luar biasa teman-teman sekalian. Ya, menyempurnakan tadi. Jadi semakna dengan apa yang saya katakan. Kalau mencuri barang orang aja sudah berat ya. Hukuman dalam Islam itu dipotong tangannya. Kalau dia kepergok, ya. Belum lagi kalau dia tidak dihukum, tidak dipotong tangannya, tidak ketahuan, dia lari segala macam, dia akan dituntut oleh pemilik hak tersebut pada hari kiamat yang menghabiskan pahalanya. Tapi subhanallah itu masih lebih ringan, bahkan lebih ringan daripada perbuatan zina, daripada perbuatan mabuk, yaitu mencuri dalam sholat. Ini luar biasa, berarti menandakan perbuatan ini bukan hanya sekedar membatalkan sholat, tapi dosa. Diambil daripada hadis ini. Kenapa Nabi SAW bandingkan dengan pemabuk, dengan pezina, dengan pencuri? Sementara itu dosa-dosa besar. Agar seseorang memahami bahwasanya orang yang tidak memberikan hak sholat tumaknina, terutama ruku dan sujudnya, maka dia lebih buruk daripada perbuatan-perbuatan dosa tadi. Dan ini perumpamaan yang luar biasa dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Juga di sini bisa ditambahkan mutiara yang bisa kita ambil bagaimana adab para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka kalau dilempar pertanyaan oleh Nabi SAW umumnya mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, dan ini adab yang luar biasa. Karena Nabi SAW bukan melemparkan pertanyaan untuk butuh jawaban dari sahabat. Karena beliau akan menyampaikan hukum. Cuma beliau mau tarik perhatian mereka. Hadis selanjutnya yaitu hadis nomor 535 dari awal kita belajar. Dan ini urutan 14 di dalam bab kita. Dan ada tulisan 14a, berarti akan ada 14b. Dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid, fa shalla, thumma jaa fa sallama alaihi, fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam, irji fa salli, fa innaka lam tusalli." فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال في الثانية أو في التي تليها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا
ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Bahwa seseorang laki-laki masuk ke masjid sementara Rasulullah SAW duduk di salah satu sudut masjid. Lalu laki-laki itu sholat, kemudian datang memberi salam kepada Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wa'alaikassalam, kembalilah dan sholatlah karena kamu belum sholat. Lalu dia sholat, kemudian datang lagi dan memberi salam. Lalu Nabi SAW menjawab, wa'alaikassalam, kembalilah dan sholatlah karena kamu belum sholat. Ini sudah 2 kali Nabi suruh ulangi sholatnya. Lalu dia sholat. Kemudian datang dan mengucapkan salam atau memberi salam. Nabi SAW menjawab, wa'alaikassalam, yang ketiga kalinya. Kembalilah dan sholatlah karena kamu belum sholat. Lalu dia berkata pada kali kedua atau sesudahnya, ajarilah aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudhu. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah yang kamu hafal. Kemudian rukuklah sehingga kamu tumaknina dalam keadaan ruku. Kemudian bangunlah sehingga kamu lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga kamu tumaknina dalam keadaan sujud. Kemudian bangkitlah dari sujud sehingga kamu tumaknina dalam keadaan ruku, dalam keadaan duduk. Kemudian sujudlah sehingga kamu tumaknina dalam keadaan sujud. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tumaknina dalam keadaan duduk. Kemudian lakukanlah itu dalam seluruh solatmu. Saya langsung bacakan 14B dan C-nya. Kemudian kita tutup dengan ini insyaAllah. Hadits nomor 14B, sahih dalam riwayat lain. Thumma rfa' hatta tastawiya qa'ima, yakni minas sajdati tsaniyah. Dalam riwayat lain dikatakan kemudian bangkitlah sehingga kamu berdiri tegak lurus, yakni dari sujud kedua. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan dia berkata, wa qala ar-rajul walladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghaira hadha fa'allimni. Laki-laki itu pada saat ditegur 3 kali oleh Nabi SAW dan disuruh ulangi sholatnya, dia mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa sholat yang lebih baik selain ini, maka ajarilah aku. Maksudnya setelah itu Nabi SAW ajarkan dia cara sholat dengan tumaknina. 14C-nya dengan sanad sahih dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasai juga Ibnu Majah. Sedangkan dalam riwayat milik Abu Dawud berbunyi, فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَإِذَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ. Apabila kamu melakukan ini, seperti apa aku ajarkan, kata Nabi SAW, maka sholatmu akan sempurna. Dan jika kamu mengurangi dari itu, maka kamu mengurangi juga dari sholatmu. Ini insya Allah hadits penutupan dalam bahasan kita, dan kita akan buka pertanyaan setelah ini. Hadits ini teman-teman yang saya sempat singgung, yaitu hadits yang dikenal dengan musi'us sholat, atau seseorang yang sholatnya buruk. Ya. Bagaimana orang ini masuk ke dalam masjid kemudian sholat. Dalam beberapa riwayat yang disebutkan, dia tergesa-gesa dalam sholatnya. Ya. Kemudian Nabi SAW pada saat dia datang mengucapkan salam, Nabi jawab salamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kembalilah, sholatlah karena kau belum sholat. Begitu terus sampai 3 kali. Lalu kemudian orang ini mengatakan, saya tidak tahu yang lain ya Rasulullah. Ajarkan aku. Maka Nabi SAW ajarkan tata cara sholat. Tapi kita lihat kalimat yang paling dititik beratkan adalah masalah gerakan sholat yang diikuti dengan tumaknina. Kalau kau mau sholat, wuduklah yang sempurna dan menghadap kiblat. Kemudian takbirlah, lalu baca dimudahkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian ruku dengan tumaknina, dengan tenang. Setelah selesai semua sendi-sendi kembali pada tempatnya, baru baca Subhana Rabbil Azim, kemudian baru bangun dari ruku. Tenang, dengan tumaknina i'tidal, baru baca Rabbana walakal hamd, kemudian sujud, begitu terus sampai selesai salat. Dan sudah kita jelaskan tadi bagaimana tata caranya dan beberapa kali juga kita ulangi pada pertemuan yang lalu. Jadi mutiara yang pertama teman-teman sekalian adalah bagaimana batalnya sholat orang yang tidak tumaknina. Mutiara yang kedua, bagaimana adab sahabat yang mulia ini. Ya. Beliau bukan marah setelah Nabi SAW 3 kali, 4 kali menyuruh dia mengulanginya. Malah dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak menguasai selain ini. Ajarkan kepadaku. Riwayat tadi juga mengatakan, demi zat yang mengutus anda ya, dengan kebenaran. Minta supaya diajari. Dan ini adab yang luar biasa dari seorang sahabat. Mutiara yang ketiga teman-teman yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana seorang pengajar boleh menggunakan beberapa metode dalam mengajarkan kepada orang yang sedang diajarkan. Apakah itu langsung dia ingatkan atau dia melalui atau menggunakan beberapa metode. Di antaranya ini. Nabi SAW bisa saja langsung mengatakan, tadi sholatmu salah tuh.
Gini kamu kerjakan. Tapi Nabi SAW mau menarik perhatian dalam bahasa Arab jadwul intibah. Menarik perhatian si pelaku ini dan juga orang di masjid. Orang kan bertanya kan Nabi bilang, kembalilah sholatlah karena kau belum sholat. Orang itu patuh, kerjakan. Kemudian 2 kali, 3 kali. Sampai akhirnya orang-orang tertarik betul perhatiannya. Kenapa nih Nabi suruh ulangi berulang kali? Baru kemudian Nabi SAW jelaskan setelah itu. Nah ini sebuah metode yang menarik untuk diterapkan tentunya. Allahu a'lam. Jadi sampai sini bahasan kita sampai hadis nomor 14. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang di hadis nomor 15 dan seterusnya insya Allah. Sebagaimana saya katakan bab kita ini sampai hadis ke-25.